Semua orang tahu, pidato Obama mampu menghipnotis Amerika dalam kampanyenya sehingga dia terpilih sebagai presiden. Namun, tidak banyak yang tahu apa persisnya yang dilakukan oleh Obama dalam pidatonya sehingga bisa sangat berpengaruh. Saat tonton video ini, Anda akan temukan sebuah teknik hidden hypnosis yang dilakukan oleh Barack Obama dalam setiap pidatonya saat kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat yang lalu, yang akhirnya membawa Obama menjadi orang nomor satu di Amerika pada masanya. Jika Anda ingin memiliki kemampuan public speaking sekaliber pemimpin dunia seperti Obama, tontonlah video ini sampai selesai dan praktekkan. Anda tentunya sering berbicara di depan banyak orang, apakah itu untuk keperluan presentasi bisnis, memberikan motivasi sebagai pembicara di dalam sebuah seminar atau training, memberikan kata sambutan, mengarahkan bawahan, bahkan mungkin berkampanye politik dan memberikan penyuluhan bagi orang lain, dan lain-lain. Namun, seringkali apa yang Anda sampaikan tidak seperti yang Anda harapkan karena tidak berpengaruh kepada pendengar. Dalam video ini, saya akan bongkar sebuah teknik hipnosis tersembunyi yang bisa Anda gunakan ketika Anda berbicara di depan banyak orang. Teknik tersebut telah terbukti efektif dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar pendengar yang berakhir pada perubahan perilaku pendengar sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembicara. Sebelum Anda memahami teknik hipnosis tersembunyi yang bisa Anda gunakan di dalam setiap pidato Anda perlu memahami prinsip-prinsip dasar hipnosis terlebih dahulu. Seperti yang banyak orang tahu, bahwa komunikasi yang menggunakan prinsip, teknik, dan metode di dalam hipnosis sangat efektif untuk menembus pikiran manusia sampai ke dalam bawah sadar tanpa dikritisi. Berikut kita bahas terlebih dahulu tentang basic hipnosis agar nantinya Anda lebih mudah memahami teknik-teknik hidden hypnosis yang bisa Anda gunakan di dalam pidato Anda. Hipnosis bukanlah tidur, bukan juga klinik atau mistis, dan bukan pula sepenuhnya seperti yang kebanyakan Anda tonton di TV. Hipnosis adalah sebuah proses yang alamiah. Setiap orang pasti mengalami kondisi hipnosis setiap hari. Fenomena hipnosis itu terjadi sehari-hari, seperti ketika Anda mau tidur. Terjadi penurunan gelombang otak, mata sudah terpejam tapi masih mendengarkan suara-suara, itu disebut hypnagogic. Sedangkan ketika Anda baru bangun tidur, itu disebut hypnopumping. Anda pernah merasakan tubuh Anda rileks, perasaan Anda tenang dan santai. Pada saat itu, Anda juga sedang berada dalam kondisi hipnosis. Anda mungkin pernah mengalami ketika Anda bepergian dengan kendaraan, tiba-tiba tanpa Anda sadari, Anda sudah sampai di tujuan. Anda tanpa menyadari perjalanan Anda dan berkata, nggak terasa ya, udah nyampe ya. Nah, pada saat dalam perjalanan itu, Anda sedang dalam kondisi hipnosis atau yang biasa disebut trance. Begitu pula ketika Anda sibuk mencari sesuatu. Anda sudah cari berkali-kali di tempat-tempat tertentu, tapi Anda tidak menemukannya. Dan kemudian Anda bertanya pada orang lain, apakah mereka melihat benda yang Anda cari? Dan orang itu kemudian menunjukkan bahwa benda yang Anda cari tersebut dari tadi berada di tempat yang sudah Anda cek berkali-kali, namun tadi Anda tidak melihatnya. Dalam hipnosis, fenomena tersebut dikenal dengan istilah negative visual hallucination. Dan fenomena tersebut adalah fenomena yang alamiah. Dan semua itu terjadi bahkan ketika Anda dalam keadaan mata terbuka. Dari berbagai fenomena tersebut, kita bisa pahami bahwa hipnosis adalah sesuatu yang alamiah. Bisa terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan itu adalah sesuatu yang normal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu hipnosis? Untuk menjawab itu, mari kita lihat definisi hipnosis dari para pakar. Menurut Milton Erickson MD, Bapak hipnoterapi modern, hipnosis adalah sebuah keadaan yang mengecilkan fokus perhatian. Artinya, dalam kondisi hipnosis, seseorang sangat fokus ke dalam dirinya sendiri dan fokus pada di luar dirinya berkurang. Seperti juga yang dijelaskan oleh Dr. James Braid bahwa hipnosis terjadi karena fiksasi atau fokus pada suatu ide. Dari definisi ini jelas bahwa hipnosis itu bukan proses pengosongan pikiran dan hati, tetapi pikirannya fokus pada satu atau beberapa ide yang dipikirkannya. Definisi hipnosis yang paling populer adalah definisi dari Departemen Pendidikan Amerika. Hipnosis adalah proses menembus faktor kritis seseorang dan dilanjutkan dengan sugesti yang dapat diterima. Faktor kritis adalah bagian dari pikiran sadar yang berfungsi logika dan menganalisa informasi yang masuk ke dalam pikiran. Fungsinya seperti filter yang menyaring informasi apa saja yang boleh masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan menjadi bagian dari pikiran yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya. Pemahaman dasar mengenai hipnosis ini nantinya mempermudah Anda
untuk memahami teknik-teknik hidden hypnosis yang bisa digunakan dalam pidato. Nah, sekarang kita akan membahas teknik hipnosis tersembunyi yang sangat efektif digunakan di dalam public speaking atau pidato Anda. Sebelum Anda tonton lebih lanjut sampai selesai, sekarang silakan tarik nafas terlebih dahulu yang dalam dan hembuskan perlahan agar tubuh Anda, pikiran Anda jadi lebih rileks. Nah, sekarang setelah Anda memahami konsep dasar hipnosis, maka semakin mudah bagi Anda untuk memahami teknik hipnosis tersembunyi. Banyak tokoh di dunia yang menggunakan teknik hipnosis tersembunyi dalam pidatonya. Salah satu di antaranya adalah Barack Obama. Pidato-pidato Obama berisi teknik-teknik conversational hypnosis seperti yang dilakukan oleh Milton Erickson yang dapat menyembunyikan sebuah sugesti dalam percakapan biasa kepada pasiennya untuk tujuan terapi. Sering sekali terapi yang dilakukan oleh Milton Erickson seperti percakapan biasa tanpa ada kata-kata hipnosis sehingga klien tidak takut dan tidak menolak di terapi sehingga sugesti yang diberikan bisa langsung nembus pikiran bawah sadar klien. Dalam video ini saya menggunakan pidato Obama sebagai contohnya. Ini dia salah satu teknik hidden hypnosis yang bisa digunakan dalam public speaking, yaitu pacing and leading. Mungkin Anda sudah akrab dengan teknik tersebut, atau mungkin ini pertama kali Anda mengenalnya. Apapun itu, Anda nggak perlu khawatir, karena dalam video ini akan dijelaskan dengan mudah, sehingga Anda bisa langsung mempraktekkannya. Sekarang, mari kita bahas. Pacing leading adalah teknik dasar dalam covert and conversational hypnosis. Pacing adalah sesuatu yang benar dan tak terbantahkan kebenarannya. Menurut Milton Erickson, melalui pacing, seorang hipnotis bisa menetralisir fungsi penyaring informasi dari critical factor seseorang, sehingga sang hipnotis bisa menyusupkan sugesti ke dalam pikiran bawah sadar orang tersebut. Ibaratkan sebuah filter atau penyaring, critical factor adalah bagian pikiran Anda yang secara logis menganalisis semua informasi. Fungsinya adalah untuk menyaring dan memutuskan apakah sebuah informasi boleh masuk atau tidak ke pikiran bawah sadar Anda. Sedangkan leading adalah informasi baru, sugesti atau perintah yang ingin ditanamkan sang hipnotis ke dalam pikiran bawah sadar subjeknya. Proses pacing bertujuan untuk mengkondisikan pikiran subjek untuk terpola mengiyakan apa yang disampaikan oleh sang hipnotis. Ketika pikiran subjek telah terkondisikan dengan kebenaran yang tidak terbantahkan lagi, kemudian sang hipnotis melanjutkan dengan proses leading, yaitu memasukkan informasi baru, sugesti, atau pesan ke bawah sadar subjek, dan pikiran bawah sadar subjek menerimanya sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan juga. Pacing dan leading adalah salah satu kunci untuk mempengaruhi orang lain. Ini seperti ketika Anda masuk ke dalam dunia berpikir orang lain, kemudian menggiring orang itu ke dalam dunia berpikir Anda. Hal itu juga sama dengan memahami orang lain, kemudian mempengaruhi mereka untuk memahami Anda. Anda mungkin sudah tidak sabar, seperti apa contoh pacing dan leading yang dilakukan Obama dalam pidatonya, sehingga mampu melumpuhkan logika sebagian besar rakyat Amerika. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe dan klik tombol lonceng dulu. Berikut contoh kalimat pacing yang diucapkan Obama saat konvensi Partai Demokrat di Denver tahun 2008. It's time for them to own their failure. It's time for us to change America. And that's why I'm running for president of the United States. Kalimat di atas adalah salah satu contoh paling dasar dari pacing leading yang digunakan Obama. Bagi orang yang tidak memahami hipnosis, kalimat tadi sepertinya tidak bermakna. Namun sesungguhnya kalimat tersebut memiliki efek hipnosis yang hebat. Tidak ada orang yang tidak setuju bahwa we need change atau kita perlu perubahan. Apalagi jika pada saat itu kita benar-benar sedang dalam masalah. Sehingga kalimat tersebut otomatis pasti akan dibenarkan oleh pikiran sadar pendengarnya. Setelah itu, Obama melanjutkannya dengan kalimat, I will be your next president. Kalimat tersebut adalah kalimat leading atau sugesti yang ingin ditanamkan ke dalam pikiran pendengarnya. Setelah kalimat sebelumnya merupakan sebuah kebenaran yang tak terbantahkan bagi pikiran pendengarnya, kalimat berikutnya menjadi seolah-olah sebuah kebenaran pula di dalam pikiran pendengar. Apalagi diperkuat dengan kalimat that is why yang menjadikan keseluruhan kalimat tersebut seolah-olah berhubungan sebab akibat dan menjadi masuk akal bagi pendengar. Begini cara membuat pola yes sir. Setelah Anda memahami pola pacing leading yang dilakukan Obama,
Maka sekarang saatnya Anda buat pola pacing leading dengan menggunakan yes set. Untuk membuat pola yes set, sebaiknya Anda menyebutkan sebuah pernyataan yang pasti dibenarkan oleh pikiran pendengar Anda berulang kali, baru dilanjutkan dengan sugesti atau pesan yang ingin Anda tanamkan ke dalam pikiran pendengar. Seperti pola berikut. Pacing, 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 leading. Ya, 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 ya. Contohnya, perusahaan kita saat ini sedang berkembang. Persaingan semakin ketat. Kompetitor bukan hanya perusahaan-perusahaan lokal tapi juga nasional bahkan global yang terus meningkatkan kualitas dan daya jual mereka. Maka sekaranglah saatnya Anda dan kita semua tingkatkan kualitas dan semangat kerja agar mampu menjadi pemenang di era globalisasi ini. Contoh lainnya, masih banyak masyarakat kita yang memiliki penghasilan jauh di bawah layak. Sementara kebutuhan pokok terus meningkat. Anak-anak kita menjadi liar karena tidak bisa merasakan pendidikan yang berkualitas. Di tengah tekanan ekonomi yang semakin menghimpit dan rendahnya pendidikan, membuat angka kriminalitas melambung sehingga masyarakat kehilangan rasa aman tinggal di kotanya sendiri. Kreativitas anak muda yang tidak terfasilitasi baik oleh pemerintah kota menjadikan generasi muda kita kalah bersaing dengan generasi muda dari kota lain. Bahkan akhirnya membuat kreativitas menjadi tumpul. Itulah mengapa kita semua butuh perubahan. Dan saya berdiri di sini mengajak Anda semua untuk berubah. Jadikanlah perubahan sebagai pilihan pasti bagi Anda untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kalimat yang digaris bawah adalah kalimat pacing. Kalimat pacing haruslah suatu kondisi kenyataan yang diyakini kebenarannya oleh si pendengar. Anda ulangi pernyataan-pernyataan yang pasti kebenarannya untuk mempacing pikiran pendengar untuk mengatakan ya dalam pikiran mereka. Setelah itu, Anda bisa lanjutkan dengan perintah leading yang Anda inginkan sehingga perintah leading itu cenderung diiyakan juga oleh pikiran bawah sadar pendengar. Dalam contoh-contoh di atas, kalimat leading atau perintah yang ditanam adalah kalimat yang dicetak tebal dan miring. Nah, Anda bisa mulai mempraktekannya sekarang dengan menuliskan skrip pidato Anda menggunakan prinsip pacing dan leading. Selamat mencoba dan tebarkan pengaruh kebaikan.